Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido dari Universitas Juanda. Akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan dari kelompok 3, dan saya didampingi oleh Bintang dan juga Haikal. Pada proyek akhir kelompok ini dalam visualisasi data dengan Looker Studio. Setiap kelompok telah memiliki tugas dari data yang berbeda-beda. Kami di sini mendapatkan tugas eksplorasi konten Netflix, di mana kami di sini menggunakan Google Colab untuk melakukan codingan dengan bahasa pemrograman Python. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama yaitu adalah codingan pertama itu mengupload file kaggle.json, di mana kaggle.json ini kita gunakan untuk mengambil file atau data API yang disediakan oleh Kaggle. Kedua yaitu adalah memindahkan kaggle.json ke folder yang dapat diakses, yang gampang untuk diakses. Kemudian kode ketiga yaitu adalah untuk unduh dataset Netflix dari Kaggle, dimana jika kita jalankan data ini, kode ini, kita akan menggunakan URL untuk mengunduh API atau file zip yang disediakan oleh Kaggle tentang Netflix. Di kode berikutnya, kita menggunakan kode untuk mengubah dari file zip itu ke file .csv, di mana file .csv ini adalah file yang dapat dibaca oleh Google Colab ataupun Python ini. Kode berikutnya tentang ini adalah untuk melihat. Kode berikutnya ini adalah untuk melihat isi dari file .csv ini. Kemudian di kode berikutnya itu ada dev ahead, itu untuk melihat 5 data teratas, dimana tampilan datanya sudah kita lihat di sini seperti itu. Jika sudah tampil seperti itu, maka data yang kita ambil telah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Berikutnya adalah data info. Informasi ini untuk mengetahui ini apa saja kolom-kolom yang berada pada data yang telah kita ambil. Kemudian data is null adalah kode is null.sum ini adalah kode untuk melihat berapa kode ataupun kolom yang kosong ataupun tidak terisi apa-apa, dimana kita lihat di sini ada direktor yang memiliki 2634 kolom yang kosong. Kemudian ada cache dan country dan beberapa yang lainnya yang memiliki kolom tapi tidak memiliki isi di dalamnya. Di kode berikutnya kita menggunakan kolom untuk menghapus yang tidak diperlukan, kolom-kolom yang tidak diperlukan. Kemudian juga kita mengubah direktor tadi, yang kolom-kolom yang kosong tadi, untuk menjadi unknown, dan country-nya itu menjadi dari kode ini. Setelah kita jalankan, kita selesai dalam proses atau memfilter. Jadi sekarang langkah ketiga, dengan ini saya yang jelasin. Jadi berikan waktu kepada Haikal. Kita telah melakukan exploratory data analisis atau EDA untuk memahami isi data dan pola dalam data. Proses ini mencakup pemeriksaan data, pembersihan data, serta analisis statik dasar. Setelah itu, kita memvisualisasikan hasil EDA menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk memperjelas pola yang ditemukan. Nah, beberapa visualisasi yang digunakan antara lainnya ada histogram, conplot, boxplot, dan heatmap korelasi. Nah, dari hasilnya itu kita menemukan beberapa insight menarik seperti pola
distribusi data, nilai ekstrim, outlier, serta korelasi antar variabel yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, di sini langsung ke codingannya aja ya. Di sini ada yang distribusi jenis konten di Netflix, itu ada movie tinggi sekali ya, sampai 6.000. Kalau tipe TV show cuman sampai sekitar 2.500. Nah, lanjut ke yang step kedua itu, di sini ada 10 negara yang kita temukan dengan konten terbanyak di Netflix. Dari jumlah 0 itu ada dari Meksiko, kedua ada France, yang ketiga Spain, Kanada, South Korea, Japan, United Kingdom, UNO, India, dan yang paling tinggi itu ada di United States. Sekitar 2.000, jumlahnya ada di 2.500 lebih lah. Oke, yang ketiga itu ada distribusi tahun rilis. Nah, distribusi tahun rilis itu jumlah konten yang tertinggi di sini ada 3.500 ya, yang paling tingginya. Lanjut lagi ke genre terpopuler. Nah, genre terpopuler di sini paling bawah itu ada romantis movies. Yang kedua ada children dan family movies. Yang ketiga ada independent movies. Yang keempat TV drama. Keempat action dan adventure. Kelima dokumentaris. Keenam international TV show. Ketujuh komedi. Kedelapan drama. Kesembilan yang paling tinggi itu ada international movies ya. Kalau diurutin dari bawah ke atas. Yang international movies itu paling tinggi di jumlahnya ada 2.500 lebih. Lanjut ke yang terakhir di sini, step yang terakhir yaitu sutradara paling produktif. Di sutradara paling produktif yang terbaca sutradara yang paling tinggi di sini adalah jumlah sekitar 2.500 lebih juga, yaitu ada di UNO. Yang lainnya hampir rata-rata sama lah, kayak Rajib, Silaka, Jai Champion, Yosef, Kiani, dan yang lain-lain. Nah, untuk di sini kita menggunakan diimportnya ke Google Sheet ya, biar lebih gampang dibaca. Oke, mungkin segitu dari saya, bisa dilanjutkan oleh Bang siapa? Bintang. Bang Bintang ya. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan mempresentasikan hasil eksplorasi data dari database data set Netflix yang divisualisasikan menggunakan Google Local Studio. Tujuannya adalah dari eksplorasi ini adalah untuk menemukan tren dan pola distribusi konten yang ada di platform Netflix, baik dari segi tahun rilis, genre, asal negara maupun durasi kontennya. Untuk slide pertama, di bagian atas dashboard, kami menampilkan kartu ekor yang menunjukkan jumlah total konten yang tersedia dalam dataset. Jumlah ini mencakup keseluruhan seluruh film dan serial TV yang ada dengan nilai yang dihitung berdasarkan kolom titel. Untuk jumlah konten Netflix per tahun rilis pada slide ke-1 adalah yang paling besar adalah tahun 2018 dengan total 1.000 lebihan. Untuk slide kedua, jumlah konten per tahun rilis. Grafik pertama yang kami tampilkan adalah jumlah konten per tahun rilis menggunakan diagram batang vertikal. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa jumlah rilis konten cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi sekitar tahun 2018. Hingga 2020, hal ini menunjukkan peningkatan produksi konten oleh Netflix di periode tersebut. Untuk slide ketiganya, selanjutnya kami tampilkan grafik genre populer. Terbalik kan, Cik? Genre populer menggunakan diagram batang horizontal. Genre-genre yang paling dominan dalam dataset antara lain genre populer yang paling dominan dalam dataset antara lain adalah dramas dan komedis dan dokumentaris. Ini menunjukkan bahwa Netflix memiliki fokus kuat pada genre yang memiliki jangkauan luas di berbagai kalangan. Untuk genre favoritnya di sini
sampai 300 lebihan. Untuk slide keempat, negara asal produksi terbanyak. Grafik berikutnya adalah jumlah konten berdasarkan negara asal ditampilkan dalam bentuk heat map baris. Kami menggunakan tabel dengan pewarnaan intensitas untuk menunjukkan negara dengan jumlah konten terbanyak. Hasilnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadi penyumbang konten terbanyak di Netflix, diikuti oleh India dan Inggris. Di sini coretan ya. Slide kelima, durasi rata-rata berdasarkan jenis konten. Terakhir kami tampilkan durasi rata-rata konten berdasarkan tipe, yaitu movie dan TV show. Dari grafik ini terlihat bahwa movie memiliki durasi rata-rata sekitar 90 menit, sedangkan TV show lebih bervariasi karena berupa serial. Hal ini menunjukkan perbedaan struktur konten antara film dan serial. Di sini juga terlihat dari durasi rata-rata konten berdasarkan tipenya. TV show emang lebih unggul 1,5 ribu lebihan. Untuk closing, demikian penjelasan dari dashboard Local Studio. Ini visualisasi ini diharapkan bisa membantu memahami tren pola dan distribusi konten yang ada di Netflix secara lebih mudah dan menarik. Terima kasih telah menyimak.